Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita pada hari ini Allah takdirkan untuk sama-sama menikmati kehidupan ini. Dan alhamdulillah kami dari program Sorban Umat seputar obrolan umat mengudara kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatu iman mitra JIC di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, maka sudah seharusnya dan sepatutnya kita selalu bersyukur dan bentuk rasa syukur kita selalu menjadikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya selawat dan salam selalu tercurah kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada umatnya kita semua termasuk di dalamnya hingga akhir kelak. Mitra JIC di mana saja antum berada yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hari ini hari Jumat sebagaimana biasa kita mengadakan sorban umat, yaitu seputar obrolan umat dari jam sekarang hingga menjelang jam 11, sekitar 1 jam kita akan mengobrol-ngobrol hal dengan tema pada hari ini adalah keluarga bahagia sampai surga. Artinya sampai pada kematian kita, bahwa di surga nanti kita akan bertemu dengan keluarga kita. Dan kita bukan cuma sendiri, tapi sekeluarga, istri, anak, suami, cucu, dan saudara-saudara, zuriat, itu semuanya bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana untuk kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan insya Allah nanti di akhirat kita berada di surga, itu semua nanti akan kita obrolkan dengan narasumber kita. Di sebelah kiri saya ada seorang ustadz, yaitu Ustadz Joko Wijiatmo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya semakin hari Ustadz ini semakin cerah aja ini. Alhamdulillah. Ya, ngomong-ngomong keluarga sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Itu semua atas usaha ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan usaha selalu menjaga kesehatan gitu. Amin Ya, insyaallah. dengan olahraga, makan dan segala-galanya Ustaz ya. Betul. Alhamdulillah. Betul. Ya, baik mitra JIC di mana saja antum berada, mari kita dengarkan tema yang akan disampaikan oleh Ustadz Joko Wijiatmo, yaitu tentang keluarga bahagia sampai di surga ya. Dan tentunya ini harapan kita semua, terutama kepala keluarga yang menjadi tanggung jawab. Nah, bagaimana tanggung jawabnya dan bagaimana kita sampai kepada surga bersama-sama sekeluarga? Mari perhatikan semua apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Joko Wijiatmo. Dan apabila ada yang ditanyakan, nanti silahkan bisa ditanyakan di streaming Facebook kita ini. Tapi sebelum kita dengarkan Ustadz Wijiatmo, ingat bagi yang belum sholat duha, sholatlah. Mumpung Allah berikan kesempatan kepada kita. Jangan sampai udah keburu duhur, keburu Jumat, kelupaan. Ya, mari kita simak, kita lihat, kita dengarkan, dan bila perlu ingin tanyakan bisa ditanyakan kepada guru kita, narasumber kita pada hari ini, Ustadz Joko Wijiatmo. Kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kesempatan kali ini kita akan bahas
sebuah keluarga, di mana keluarga yang bahagia, dan kebahagiaan ini akan kita teruskan. Bukan saja kebahagiaan di dunia, tetapi kebahagiaan itu kita berupaya. Kita sampaikan kebahagiaan itu sampai ke akhirat kelak. Karena ini adalah merupakan satu pilihan buat kita bersama ketika kita memilih kebahagiaan akhirat. Tentu terlalu banyak janji-janji Allah. Allah akan berikan juga kebahagiaan di dunia. Jadi jangan dibalik. Jangan sampai kita hanya fokus untuk mengejar kebahagiaan dunia, tetapi sebaliknya kita melupakan bekal untuk kebahagiaan kita di akhirat. Maka hadirin pemirsa GAC, ketika kita memilih untuk bervisi, bertujuan untuk meraih kebahagiaan akhirat, sudah pasti, saya ulangi lagi, sudah pasti, kebahagiaan dunia pasti akan didapatkan. Alhamdulillah. Bukan 1, 2, 3 ayat, puluhan ayat. Ketika Allah firmankan, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan selalu yansurkum, selalu menolong kita. Dengan pertolongan Allah itu adalah merupakan satu kebahagiaan. Kalaulah kita bisa merasakan, ya, kita ditolong oleh seseorang, kita sedang kesulitan, kemudian ada teman kita atau sahabat kita yang menolong kita, kita akan merasa berbahagia sekali. Apakah lagi yang menolong itu adalah satu zat yang maha suci, satu zat yang maha perkasa, satu zat yang maha kaya, satu zat yang maha bijaksana, satu zat yang pengasih dan penyayang, kemudian dia menolong kita. Maka pertolongannya itu akan kita rasakan sebagai suatu kebahagiaan dan tidak tanggung-tanggung. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Bukan hanya kebahagiaan semu. Nah, maka pemirsa GAC, untuk menggapai kebahagiaan itu tentunya ada syarat. Menggapai kebahagiaan itu tentunya ada syarat-syarat yang harus kita laksanakan di dalam sebuah keluarga. Di antara syarat-syarat itu, ya berlakunya status fungsi. Seorang ayah menjadi pemimpin di dalam keluarga dan di dalam tugas kepemimpinan keluarga itu ada tanggung jawab untuk sama-sama membawa anak, istri, dan orang-orang yang ada di dalam kepemimpinan keluarganya itu sama-sama masuk ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 66. Ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yang khitabnya ini adalah ditujukan kepada pemimpin-pemimpin keluarga.
qawam. Sebagaimana Allah firmankan juga di dalam surat An-Nisa ya, ayat 34. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadlullah ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatu hafidhat lil ghaib bima hafidallah. Pemirsa GIC yang dirahmati Allah, pertama kesadaran dari kita sebagai kepala rumah tangga. Di dalam pundak kita lah ada tanggung jawab untuk membawa kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang bahagia. Bukan saja bahagia di dunia, tetapi kita sebagai kepala rumah tangga harus memiliki visi misi untuk bahagia di akhirat. Jadi terlalu naif kalau kepala rumah tangga hanya mentargetkan bahagia untuk dunia. Bahagia punya harta. Bahagia punya kemuliaan. Bahagia punya jabatan. Bahagia punya pendidikan. Kalau sampai hanya batas itu saja, ini terlalu naif visi daripada keluarga kita. Maka keluarga yang bahagia harus ditanamkan. Yang pertama adalah tujuan dari berkeluarga adalah untuk bahagia sampai kepada akhirat. Karena ketika kita bertujuan menuju akhirat, Allah akan jamin kehidupan kita di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saff ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Ada yang lain balasan Allah. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum. Sekali lagi seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Allah akan selalu memberikan pertolongan yang dekat kepada kita. Sekali lagi, kebahagiaan hidup itu di mana perjalanan sebuah rumah tangga dengan segala problematika kehidupan, problem anak, problem ekonomi, problem sosial budaya, program keamanan, dan lain-lain sebagainya. Itu sangat memerlukan pertolongan Allah. Mengingat kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Kita sangat memerlukan bantuan dari Allah. Kita sangat memerlukan pertolongan dari Allah. Dan di dalam ayat ini Allah berjanji ingin menolong kita dengan pertolongan yang dekat. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mukmin. Inilah sebuah kebahagiaan. Bagaimana kenikmatannya ditolong oleh Allah. Ketika kita terpepet oleh ekonomi, kemudian Allah tolong, dilapangkan. Kita mencari usaha, dimudahkan. Itulah pertolongan Allah. Dalam konsep tauhid, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Maka ketika kita dimudahkan, sesungguhnya itulah pertolongan dari Allah. Jangankan lembaran-lembaran rupiah yang mengalir ke dalam dompet kita. Kalaulah debu saja yang berterbangan, kemana dia ingin hinggap,
ini adalah atas izin Allah. Debu akan menempel di dahan sekalipun ini atas iradah Allah. Dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Maka ketika lembaran-lembaran rupiah itu mengalir ke dalam dompet kita, tidak bisa tidak, itu adalah atas pertolongan Allah. Pemirsa GAC rahimakumullah, dan dalam memimpin sebuah keluarga, ini Allah angkat. Ya, ketika lembaga institusi keluarga ini dibentuk, tidak main-main, ini adalah merupakan satu janji yang kuat. Misakon golido. Dengan kalimat perjanjian. Dan disinilah bentuk perpindahan kepemimpinan dari sebuah keluarga. Ketika seorang ayah menikahkan anak perempuannya, dan dia memberikan kepemimpinan itu dari ayahnya kepada suaminya. Dan begitulah Allah juga ketika memberikan label kepada seorang suami sebagai qawam, ar-rijalu qawamuna 'alan nisa, ini bukan dibiarkan begitu saja, tetapi Allah melebihkan dari yang lain. Maksudnya kita sebagai laki-laki, ini sudah janji Allah, dan siapa yang lebih menepati janji? Allah melebihkan kita sebagai kaum suami, dilebihkan daripada istri-istri kita. Kalau istrinya banyak ya. Kalau istrinya satu ya dari istri kita. Ini ada kelebihannya. Dan sifat kekuaman itu, dia adalah sebagai pemimpin. Sebagaimana yang sering kita mendengar. Seorang suami ini diberikan kelebihan, dia sebagai penanggung jawab. Kekuaman itu dia sebagai pengarah, pengendali dari seluruh anggota keluarganya. Ini Allah lebihkan. Kemudian dia juga mesti menjadi contoh, menjadi qudwah buat istri dan anak-anaknya. Jadi keluarga yang membawa kepada kebahagiaan ini mesti dimulai dari pemimpin, suami yang memberikan contoh dan memiliki visi misi ke akhirat terlebih dahulu. Sebelum istri dan anak-anaknya, seorang suami mesti menyadari bahwa di pundaknya lah punya tanggung jawab untuk membawa seluruh anggota keluarganya ke surga. Ya. Kemudian hadirin pemirsa GAC yang dirahmati Allah, maka banyak sekali secara aplikasi yang harus kita bisa laksanakan. Mulai kepemimpinan seorang suami ketika dia berkeluarga, ya, diawali dengan proses yang baik dan benar, ya. Ketika seorang laki-laki ingin memiliki visi akhirat, mulai dari kebaikan pribadinya, sejak pribadi juga sudah mesti memiliki satu cita-cita untuk menuju kebahagiaan akhirat. Maka ketika dia memproses sebuah keluarga, dia juga memproses dengan proses yang baik. Tidak dengan ala pacaran, tidak dengan ala berhalwat, ya, berdua-duaan, tidak. Tetapi mengambil cara yang telah dicontohkan oleh para rasul, para sahabat, dan para orang-orang soleh. Dengan mode pernikahan, ya, kalau kita pernah mendengar, ya, atau membaca novel Siti Nurbaya, maka itu kita bisa bayangkan. Menikah adalah merupakan tanggung jawab orang tuanya. Menikahkan anak, ya, jadi tanggung jawab daripada para suami ketika dia memiliki amanah anak-anak. Yang pertama adalah dengan dia mengakikahkan, ya. Ketika lahir, kulu mauludin yuladu alal fitrah, dia kemudian mengakikahkan. Dengan mengakikahkan, ya, ditimbang rambutnya, dicukur dengan
hitungan gram tapi bukan gram emas, bukan. Ya, hitungan perunggu. Jadi lebih murah dari emas, jauh murah. Dan itu harus disodakohkan. Kemudian dia setelah mengakikohkan memberikan nama yang baik. Nama yang baik ini adalah bagian daripada doa. Kemudian mendidik, ya. Dan didikan yang awal yang harus disampaikan kepada anak-anak adalah didikan la tusyrik billah. Sebagaimana contoh daripada Luqmanul Hakim. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Pendidikan yang pertama untuk anggota keluarga kita adalah bagaimana menanamkan, menghilangkan, menjauhkan sikap-sikap syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika lahir bayi diakekahkan, bagaimana kita meyakini bahwa di alam rahim kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak-anak yang lahir, manusia yang lahir itu dalam kondisi fitrah, dan fitrah setiap manusia itu adalah telah bersahadat di alam rahim ibu kita, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sehingga lahir seorang ayah memiliki tanggung jawab. Diingatkan kembali ketika baru lahir ke muka bumi, seorang ayah mengingatkan kembali dengan membacakan kalimat thayyibah, kalimat terbaik dari seluruh kalimat yang ada. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah di telinga kuping kanan. Kemudian boleh dilanjutkan dengan membacakan, ya, kalimat qomat, ya, kalimat azan di telinga kanan, kemudian kalimat qomat di telinga kiri. Ini bukan bagian untuk memanggil sholat, jangan salah. Bahwa ini mengingatkan kembali ketika dia baru hadir di muka bumi, diingatkan bahwa dia di dalam rahim telah mendengarkan, telah bersahadat, dan di luar baru menginjakkan di bumi ini diingatkan kembali. Inilah bentuk pendidikan untuk membentuk agar anak-anak kita ingat yang disembah adalah Allah. La ilaha illallah. Jauh dari syirik. Pendidikan. Kemudian tugas yang berikutnya adalah menikahkan. Menikahkan itu adalah tugas orang tua. Setelah mendidik, menikahkan itu tanggung jawab orang tua. Hari ini terbalik. Anak-anak kita semua mencari pasangannya sendiri-sendiri. Astagfirullah. Maka perlu diingatkan, untuk menuju kebahagiaan akhirat, para orang tua, para suami, di pundak mulah tanggung jawab untuk mencarikan pasangan-pasangan hidup dari anak-anakmu. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Untuk mencari pasangan itu tanggung jawab daripada kepala rumah tangga. Sehingga ini betul menjadi sebuah pondasi awal. Membentuk satu pribadi-pribadi yang baik menuju kepada keluarga-keluarga yang baik. Mungkin ini mengingat waktu sangat terbatas. Ini dari sebelah saya sudah memberikan kode. Ya, bisa kita lanjutkan. Silakan. Ya, luar biasa Mitra JSC. Apa yang disampaikan oleh guru kita ini, ya. Sepertinya saya ingin mengingatkan gimana gitu caranya. Begitu tanggung jawab yang harus kita sampaikan kepada Mitra JSC, bahwa ternyata kehidupan di dunia kita ini itu tidak lepas daripada kehidupan akhirat. Betul. Dan menjadi tanggung jawabnya adalah kita, terutama para laki-laki, para suami. Sebagaimana tadi Ustaz sudah sampaikan, bahwa laki-laki adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tanggung jawabnya bukan cuma di dunia. Cuman kadang nih Ustaz nih. Kadang, ini ada pertanyaan Ustaz dari Mitra JSC di Facebook. Sebelum saya bacakan, apa dari Mitra JSC itu pertanyaan saya Ustaz nih? Bebas. Mana yang baik. Tapi bagusnya kayak dari Mitra JSC. Dari Mitra JSC. Dia takut dia sedang ini menyimak. Yang menyimak dari Pemalang. Ya. Dari macam-macam ini Ustaz nih ya. Iya. Kalau saya bacakan agak banyak nih alhamdulillah. Pak Us,
Kok Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ya, singkatnya Pak Ustadz mau nanya gimana kiat-kiat? Oh, berarti yang praktisnya nih, Ustadz. Nah, Ya. insya Allah. Ya, untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat. Keluarga yang bahagia dengan padahal tadi Ustadz udah sampaikan tuh. Iya, betul. Ya, cuman dia pingin yang praktisnya nih, Ustadz. Iya. Ya. Baik. Yang langsung bisa dirasakan, dikerjakan di rumah. Ya. Dan ini dari seorang hamba Allah, Ibu Mardia Fira, ini di Jakarta. Ya, Halo, siap. Ustadz. Baik. Simpelnya gimana kiat-kiatnya? Jadi kiat yang pertama, kita semua harus berprasangka baik kepada Allah dengan kita memilih visi kehidupan akhirat. Setiap pribadi kita visi hidup kita harus bervisi menuju akhirat. Itu menjadi poin pertama untuk menuju kebahagiaan. Ketika kita punya visinya hanya untuk kebahagiaan dunia, maka ini dunia bisa dapat, bisa tidak. Tetapi akhirat pasti tidak dapat. Gitu. Tetapi ketika kita punya visi akhirat dapat, dunia bisa dapat, pasti dapat. Kalau kita visinya akhirat, dunia pasti dapat bahagia. Gitu. Nah, jadi praktis yang harus diperbaiki, maka kalau kita adalah sebagai pribadi sendiri, maka mesti berangkat untuk mencari pasangan yang baik. Tapi sudah merupakan janji Allah. Setiap pribadi yang baik akan dipasangkan dengan pasangan yang baik. Sebagaimana janji Allah dalam surat An-Nur ayat 26. Jadi yakin saja. Anda sebagai pribadi, perbaiki diri Anda agar menjadi pribadi yang baik. Dan Allah pasti akan memberikan pasangan yang baik. Allah tidak akan pernah salah memasangkan seorang. Ini pertama. Kemudian setelah terwujud sebuah keluarga, maka dengan wujud keluarga, jadikan suami kita ini adalah sebagai pemimpin kita. Kita mesti lebih taat kepada suami kita ketimbang kepada orang tua kita. Karena Allah lah, karena orang tua kita, kalau kita sebagai istri, ya, orang tua kita telah menikahkan, ya, kita dengan suami kita, dan itu merupakan status, ya, kepemimpinan dari orang tua kita kepada suami kita. Maka sadari itu. Kalau Anda terus juga berkutat, ya, Anda mentaati lebih daripada orang tua, daripada suami Anda, ini adalah menjadi sebuah kedoliman. Dan kedoliman ini pada akhirnya akan berdampak kepada kebahagiaan Anda. Dalam arti bukan seorang istri ini tidak boleh mentaati kedua orang tuanya, bukan. Tetapi prioritas. Dan suami yang baik, ya, ingat, perhatian, suami yang baik adalah suami yang memperhatikan, suami yang memuliakan orang tuanya. Orang tua istri Anda adalah orang tua istri suami Anda juga, gitu. Sehingga orang tua bisa ditaati, tetapi ketaatan itu mesti melalui ketaatan suami. Begitu. Mungkin itu dulu yang bisa. Luar biasa ini, Ustaz. Ya. Jadi intinya kalau seorang istri harus taat kepada Allah, yang diprioritasnya adalah kepada suami. Saat dia sudah berkeluarga. Ya. Nah, tentu yang timbul pertanyaan suaminya nih, Ustaz nih. Ya. Tadi Ustaz banyak menjelaskan bagaimana. Nah, konkretnya gimana nih, Ustaz? Seorang suami harus menjadi tadi contoh buat keluarga. Apakah sholatnya, apakah tutur katanya, apa? Kadang-kadang seorang suami merasa pemimpin, merasa suami, aduh, kan pulang kerja capek atau apa, gimana itu, Ustaz? Ya. Disinilah tanggung jawab seorang kepala rumah tangga, seorang suami. Kalau seorang suami, ya, ini hanya ngomong, maka belum tentu omongan itu dituruti oleh anggota keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya. Tetapi yang perlu ditegakkan kepada suami, tentunya ketika suami memilih visi akhirat, pribadi-pribadi suami ini
kita perbaiki dengan sampai kepada pribadi yang baik gitu. Memiliki visi akhirat juga. Dan seorang suami ya memberikan contoh satu kali kebaikan, ini akan lebih baik daripada ngomong 1000 kali. Nah, maka suami-suami ini harus memberikan qudwah, memberikan contoh lebih dahulu. Bagaimana contoh bangun tidur. Suami harus lebih dulu bangun tidurnya ketimbang istrinya. Suami harus lebih bangun duluan daripada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya bangun duluan, ini ya kalau memang bangunnya masih di bawah sholat subuh, alhamdulillah ya. Maka ini menjadi tanggung jawab suami. Mengharapkan memiliki anak-anak yang soleh, tetapi suaminya tidak mampu memberikan contoh kesolehan. Maka bagaikan punduk ya, bagaikan menyimpan telur di atas tanduk. Kita mengharapkan memiliki anak yang soleh, sementara seorang suami tidak berbuat soleh. Berarti ada istilah, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya. Jadi bagaimana kita mengharapkan anak kita soleh, istri kita soleha, anak-anak kita semua itu, maka harus berawal dari kitanya. Aduh, luar biasa ini. Maka catatan buat para suami, di dalam makna qoam itu, Allah yang menyematkan itu. Kita para suami mampu dijadikan sebagai contoh. Dan harus mampu. Karena kita sudah diangkat oleh Allah sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang mengangkat itu adalah Allah. Maka ketika kita mengharapkan sampai kepada akhirat kebahagiaan kita, seorang suami harus berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan hawa-hawa egonya, hawa-hawa nafsunya, bermalas-malasan dan lain sebagainya. Dia harus mampu memberikan contoh terbaik buat istri dan anak-anaknya. Tapi kan gini Ustaz, kadang-kadang kan suami itu sudah kerja di luar, capek, letih, sehingga sampai di rumah maunya tidur aja. Itu gimana tuh? Ya, ini kalau modelnya seperti ini ada yang salah. Seorang suami diberikan kelebihan kekuatan fisik daripada wanita. Jadi ketika Anda bekerja kemudian di rumah langsung maunya tidur, ini salah ya. Ada yang salah, berarti seorang suami tidak mampu menjaga kesehatannya. Karena posisi ya, ketika dia tidur, malah sebaliknya ya. Ketika pulang kerja tahu-tahu tidur, berarti ini memberikan contoh yang jelek ini. Ketika seorang suami pulang ke rumah, ya, sebagaimana contoh-contoh yang dicontohkan, yang disabdakan oleh Nabi, kita harus ya, bahkan sebelum sampai di rumah, kita diperintahkan untuk mampir dulu ke satu tempat untuk bersih-bersih, biar segar. Jadi kalau seorang suami pulang kerja terus kelihatannya lesu, kemudian tidur, ini bukan contoh yang baik. Seorang suami ketika pulang dari bepergian, bagaimana dia bisa menampilkan wajah segarnya gitu ya. Ya kalau perlu mampir misalnya ke masjid, dia bisa wudhu, bisa mencuci muka dulu, bisa sholat dulu. Ya, sholat safar barangkali gitu kan. Kemudian baru pulang ke rumah. Ke rumah dalam kondisi fit yang segar. Memberikan aroma, memberikan aura yang bahagia kepada istrinya ya. Kepada anak-anaknya. Jadi bukan begitu pulang kelihatan lusuh kemudian langsung tidur. Wah, ini perhatian pada para suami. Secapek apapun Anda adalah suami dan Anda adalah memberikan contoh yang baik kepada anggota keluarga Anda. Jangan tunjukkan yang hal jelek itu kepada keluarga. Gitu. Iya. Nah, yakinlah Ustaz, gitu. Tapi ada juga nih Ustaz, kadang nih Ustaz, ini ada juga ada kisah sahabat ingin mengeluh, menyampaikan keluhan kondisi istrinya ke pemimpinnya saat itu, Umar bin Khattab. Karena istrinya bawel Ustaz. Oh gitu ya. Karena memang kan ternyata menurut penelitian, laki-laki dengan perempuan itu lebih banyak
kalimatnya Ustaz. Bicaranya. Jadi apapun dia omongin gitu. Nah suaminya sementara ini udah tadi pulang udah rapi, tapi ngomong dulu. Dia laporlah ke Amirul Mukminin. Ternyata saat mau lapor, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an saat itu istrinya juga lagi ngomel. Terus Amirul Mukminin diem aja. Nah, apakah begitu Ustaz? Iya. Bagaimana menyikapi terutama istri yang sering Jadi untuk menyikapi istri ya karena memang fitrah daripada perempuan itu lebih banyak bicara ya. Sementara laki-laki sedikit bicara, banyak bekerja. Maka ketika seorang suami datang ya ke rumah dengan wajah segar, ceria, tidak menampakkan satu yang aura negatif gitu ya. Kemudian istrinya bicara, ini tugas suami adalah mendengarkan dengan hikmat. Mendengarkan dengan hikmat, dengan bersabar. Dengarkan istrinya, karena kita meninggalkan rumah sekian lama, boleh jadi dari pagi sampai sore atau malam, dan istri di rumah menjadi wakil kita. Kepemimpinan kita ini diwakilkan kepada istri kita, menjalankan roda keluarga. Ada sesuatu yang perlu ditanyakan, ada sesuatu yang perlu dilaporkan, maka ketika kita datang ke rumah, walaupun kita lelah sekalipun, maka dengarkan. Dekati istri kita, ya, dengarkan. Dia mau bicara apa, dia lapor apa, kita dengarkan dengan seksama. Anggap ya. aja lagu terindah lah Ustaz ya. Lagu terbaru, jadi dengerin aja. Gitu. Dengerin terus dengan sabar ya. Ketika kita bisa berkomentar, maka komentarlah yang jangan menyinggung perasaannya. Dengan yang baik. Nah, oke nih Ustaz. Kira-kira keluarga bahagia sampai di surga, ada nggak hubungannya dengan konsumsi yang dia makan di keluarga itu? Kan suami tadi mencari rezeki, biar bagaimana kehidupannya, terutama makan. Pengaruh nggak itu konsumsi makan atau rezeki yang suami berikan kepada istri dan anak-anaknya itu? Sangat berpengaruh sekali. Masya Allah. Jadi makanan ini sangat berpengaruh sekali. Allah berfirman, kulu wasrobu halalan thayyibah. Makan dan minumlah yang halal lagi baik. Yang pertama adalah halal dulu. Nah maka ketika pribadi suami yang baik dan memiliki visi menuju surga, sejak awal sudah memilih bagaimana dia mencari rizki yang halal. Dan ini menjadi kunci pertama untuk membangun satu keluarga yang baik, keluarga yang memiliki anak-anak yang soleh. Wajib seorang suami untuk mencari rizki yang halal. Kemudian rizki yang halal tidak cukup, ya, ditambah lagi dengan yang baik buat keluarga kita. Ya, jadi kalaulah kita contohkan para sahabat dulu, ya, untuk mengetahui makanan ini, ya, betapa besar pengaruhnya makanan. Ada sahabat itu ketika dia duduk-duduk, kemudian di sebelahnya ada susu segelas, dia coba minum, kemudian setelah minum dia tahu ini punya siapa gitu. Nggak jelas punya siapa, dia belum izin untuk minum air itu. Maka sahabat langsung mengorek kerongkongannya agar dikeluarkan, karena susu yang ada di sebelahnya itu belum jelas kehalalannya gitu. Bentuknya baik tapi halalnya belum jelas, ini punya siapa gitu ya. Itu sahabat lain ada, ya, Imam Syafi'i. Dia melihat buah mangga yang mengalir di sungai, kemudian buah mangga itu dia makan. Setelah dia sadar ini buah mangga siapa, dia mencari. Pasti ada yang punya mangga itu. Dia mencari, dia telusuri, ya, tepian sungai, sampailah dia melihat di situ ada pohon mangga yang besar. Pemiliknya. Segitunya, ya, orang-orang soleh dicontohkan untuk menilai sebuah kehalalan makanan. Jadi ini menjadi sebuah catatan buat para suami untuk mencari harta yang halal. Ini sangat berimbas kepada pola tindak tanduk kesolehan daripada anggota keluarga kita. Berarti begitu pentingnya Ustaz ya? Betul. Nah, ini Ustaz, dalam rumah tangga ini kan bukan sebentar, bukan bicara setahun 2 tahun, justru sampai mati ya. Ya. Nah,
Itu kan luar biasa tuh Ustaz. Bagaimana menjaga keutuhannya itu gitu. Kalau kemarin-kemarin kita konsistensi nih Ustaz. Iya. Biar konsisten kan selalu diingatkan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Iya, ya, betul. Itu. Nah bagaimana itu? Gitu? Apa memang nggak pernah mesti nggak ada ribut? Apa gimana itu Ustaz? Biar apakah kalau kawan saya sih nyuruhnya ada yang pengajian di rumahnya. Iya. Itu. Apakah itu juga bagian daripada langkah biar kita selalu ya. Apakah kita ngikuti pengajian kayak mungkin kita bisa ngundang ustadz gitu gimana Ustaz? Iya. Jadi sebuah keluarga, mahligai rumah tangga ya. Bahtera rumah tangga ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah langsung ya. Perjalanannya ini terus bisa digapai sampai akhir hayat. Misalnya Siti Khadijah ya, sampai akhir hayatnya. Begitupun istri-istri yang lain. Begitupun ketika kita meyakini tadi bahwa Allah tidak pernah salah memasangkan kita dengan suami kita, bahwa Allah memasangkan itu sekufu ya, yang baik dipasangkan dengan yang baik ya, yang keji akan dipasangkan kepada yang keji. Maka kita harus berbaik sangka kepada setiap pasangan-pasangan kita. Kalau kita menyangka istri kita adalah jelek, maka itu sungguhnya sangkaan itu untuk diri kita sendiri. Maka kita harus husnudan kepada pasangan, rela, ikhlas, ridho atas ketentuan Allah yang hari ini notabene itu sudah menjadi istri-istri kita. Maka kita harus berbuat baik. Dan istri-istri kita yang ada sekarang ini adalah sudah tertulis sebelum kita lahir di Lauhul Mahfuz. Oh, sudah. Sudah tertulis. Kita harus yakin seperti itu dengan qada dan qadarnya Allah. Dan Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat pertama. Istri-istri kita itu adalah berasal dari kita yang satu, dari suami kita yang satu. Ya kan? Seperti misalnya dalam surat An-Nisa ayat 1 itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Jadi wahai manusia ya, bahwa bertakwalah dan Allah menciptakan kita. Allah telah menciptakan kita. Khalaqakum min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha, dari diri yang satu itu Allah ciptakan pasangan-pasangan kita, zaujaha. Jadi aslinya karena di Lauhul Mahfuz itu sudah tertulis nama pasangan-pasangan itu, dan real ini sekarang sudah kita akad nikah dengan istri kita, ini adalah real pilihan pasangan yang telah Allah tentukan kepada kita. Maka fungsi kita sebagai suami menerima dalam kondisi apapun. Seandainya benar istri kita ini punya perangkai yang jelek, kita harus berhusnudzon kepada dia. Karena sungguhnya sekali lagi, kejelekan dia adalah merupakan kejelekan kita. Cerminan. Jadi tidak ada. Dan ketika memang real, ya, suami ini mendapat suatu ujian dari istri. Nah, apapun yang tidak mengenakan buat pasangan, apakah suami tidak dienakan dengan penampilan istrinya? Atau istri tidak nyaman dengan perangai suaminya? Ini adalah menjadi ujian dari Allah. Tetapi ujian itu sekali lagi harus dimaknai sebuah kebaikan. Saya jadi ingat cerita nih Ustaz. Jadi ada seorang ibu-ibu saat dia ngeluh ke Ustadz. Ustadz, suami saya Ustadz. Kenapa suami ibu? Suami saya ganggu Ustadz. Ganggu kenapa? Ganggu tetangga, kadang ganggu sih. Kenapa Bu? Tidurnya ngorok Ustaz. Ngoroknya mengganggu tetangga. Kenceng lagi. Apa kata Ustaz itu? Bu, suami ibu ngorok ada dua kemungkinan. Kalau ngorok berarti itu dia lagi sehat atau dia kecapean. Kalau nggak ngorok, hati-hati jangan-jangan mati. Jangan udah meninggal Bu. Gitu. Iya Pak Ustaz.
Wah, iya Bu, ya udah dia pulang. Ibu renungin. Seminggu kemudian langsung ditanya, gimana Bu, suaminya masih ngorok? Ustadz, tahu nggak? Suara yang paling merdu, lagu yang terindah, itu adalah ngorok suami saya. Nah, Berarti masalah itu mungkin kita sulit untuk merubahnya. Iya. Bagaimana sikap kita, sebagaimana tadi kata itu menjadi kebahagiaan yang. ya, jadi harus bisa dirasakan oleh kita semua bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah suatu yang terbaik. Itu Istri kita adalah istri yang terbaik. Suami kita adalah suami yang terbaik. Dan anak-anak kita adalah anak-anak yang terbaik. Seandainya real dia menjadi anak yang melawan misalnya. Seandainya real istri kita membantah kita. Itu adalah bagian daripada ujian buat kita. Bukan bilang, wah ini nggak cocok, ini bukan pasangan. Bukan begitu. Ujian, itu menjadi ujian buat kita. Dan kita harus bisa menyelesaikan dengan baik dan benar menyikapinya begitu. Ini gimana menyelesaikannya nih Ustadz? Kadang-kadang kita udah berupaya dalam hal ini. Apakah harus ada pihak ketiga? Apakah kita undang orang tua, ajak baik-baik? Ataukah kita undang Ustadz? Seperti kayak Ustadz Joko nih. Ustadz, saya mau konsultasi nih tentang keluarga nih. Tapi diam-diam aja ya Ustadz. Boleh nggak? Kira-kira gimana tuh Ustadz? Ya, jadi untuk menyelesaikan segala problematika keluarga terkait dengan suami dengan istri, itu memang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34 itu. Ada yang kita khawatirkan dari istri kita, yaitu nusyus. Istri yang nusyus. Istri yang nusyus berarti istri yang tidak menjalankan status fungsi sebagai istri. Seorang istri, ya. Maka ada recovery-nya, ada penyelesaiannya, ada islahnya, ada perbaikannya. Yang pertama adalah faidhuhunna. Faidhuhunna, ya, di sini adalah kita pribadi suami, ya, secara pribadi menasehati istri kita. Untuk menasehati ini harus, karena ini face to face, jangan di depan anak kita, jangan di depan orang lain. Ajaklah istri kita berbicara dua-duaan dengan kita. Berbicara, ya, atau boleh pergi bersama berdua ke tempat makan kemudian membicarakan, boleh. Atau pergi, ya, atau di tengah-tengah malam yang kita sudah siap-siap tidur, kita ada di tempat tidur bersama, kemudian kita bisa saling bicara pelan-pelan. Mungkin itu juga menjadi solusi untuk memberikan nasihat yang baik kepada istri kita. Tapi catatan, jangan memberikan nasihat di depan orang banyak, apalagi di depan anak kita. Maka ini adalah suatu hal, sungguhnya itu bukan nasihat, tetapi itu adalah sebuah penghinaan. Ketika kita menasehati istri kita di depan orang banyak, sungguhnya Anda sedang menghinakan istri Anda. Itu faidhuhunna. Langkah yang pertama, perbaikan. Kalau dengan kita tidak mempan juga, maka kita bisa minta tolong kepada orang-orang yang dihormati oleh dia. Siapa yang dihormati oleh istri kita? Kita bisa minta tolong kepada dia. Kita sampaikan permasalahannya, kemudian orang yang dihormati oleh istri kita itu memberikan nasihat. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, ketika istri kita belum kembali menjalankan status fungsinya sebagai istri, maka kita bisa minta tolong kepada wali kita. Kepada siapa? Wali kita, maka kita bicara kepada wali kita. Tentunya umumnya wali itu adalah orang tua daripada istri kita. Maka boleh kita menyampaikan kepada orang tua istri kita, dan kita mohon kepada orang tua tersebut untuk memberikan nasihat kepada istri kita. Itu faidhuhunna. Kemudian yang ketiga, wahjuruhunna fil madoji, ini pisah ranjang. Tapi pisah ranjang ini jelas, ya, harus jelas maksud dan tujuannya. Maka seorang suami ketika dia ingin mendidik istrinya, ya, mengislah, memperbaiki istrinya dengan pisah ranjang, harusnya sama-sama diketahui. Ya, bahwa saya tidak menggauli kamu karena kamu belum mau berubah. Gitu. Misalnya dengan bahasa yang indah lah kepada istri.
Ya, kemudian kalau itu juga ya dengan waktu yang boleh ditentukan, apakah sebulan, 2, 3 bulan begitu ya. Kemudian kalau itu juga belum berubah gitu ya, maka ada yang ketiga adalah wadribuhunna. Boleh dipukul. Ya, hanya saja untuk memukul ini tidak boleh memukul tempat-tempat yang berbahaya. Tempat-tempat yang boleh dipukul, mungkin daerah kaki ya. Dan yang lainnya gitu yang tidak berbahaya. Dan pukulannya juga bukan seperti memukul Mike Tyson memukul Evander Holyfield ya. Dengan tamparan atau dengan pukulan tonjokan ya. Kalau mukul tembok aja, pukul pintu. Sebagai ungkapan, tapi ini akan mengundang perhatian orang lain. Dan ini tidak baik. Tidak baik. Jadi memukul dengan pukulan sayang. Sungguhnya wanita itu ya dipukul pelan, yang sakit itu hatinya. Gitu. Jadi pukulan itu hanya sekedar kode saja. Kode saja. Bahwa dia sedang memukul. Ya boleh dengan pukulan sentilan kecil saja. Itu sudah yang terpukul adalah hatinya. Begitu. Jadi ada 3 tahapan untuk memperbaiki sebuah rumah tangga yang dilanda ujian begitu. Ya, Mitra JIC, alhamdulillah dirasakan betul ternyata sudah mau masuk jam 11. Alhamdulillah ya. Nah, padahal obrolan kita ini luar biasa ya. Dan saya rasa ini belum selesai. Ya, insya Allah mungkin nanti kita ada bisa kelanjutan. Tapi sebenarnya tadi ada yang belum closingnya belum. Jadi begini, ketika tadi sudah dinasehati, kemudian diberikan pelajaran pisah rajang, yang ketiga adalah dipukul ya. Dan yang keempat, ketika istrinya menyadari kesalahannya dan minta maaf, seorang suami tidak boleh mempersulit. Ya, tidak boleh mempersulit untuk memberikan maafnya. Wah, syaratnya ini nggak boleh begitu. Sudah, maafkan, selesai ya. Itu sebagai closingnya. Ya, tentunya closingnya nanti kita serahkan kepada Mitra JIC. Ya, bagaimana biar rumah tangga kita semuanya itu terwujud dengan bahagia. Bahagia tentunya menurut Allah dan Rasulnya, bukan bahagia menurut masing-masing. Dan saya sebenarnya ingin tanyakan bagaimana Rasulullah itu menjadikan rumah tangganya baiti jannati, rumahku laksana surga. Gimana sih surga? Ya. Surga itu kan indah semua, nggak ada yang berkata kasar, nggak ada yang semua makanannya enak, makanannya indah, pokoknya aduh luar biasa dah. Ya. Nah, bagaimana itu kita ciptakan? Karena rupanya keluarga itu juga sangat mempengaruhi pertumbuhan perkembangan negara. Betul. Sangat. Tapi ini mau kita bahas, kita udah dibatasi oleh waktu. Ya, insya Allah berarti di kesempatan yang lain, insya Allah, pengaruh rumah tangga terhadap perkembangan masyarakat dan negara. Ya, karena sangat pengaruh sekali, terutama apalagi masa pandemi ini. Betul. Ya. Nah, saya yakin Mitra JIC ini sudah banyak yang ingin ditanya, tapi karena kita dibatasi waktu, maka kita juga harus konsisten ya, terhadap waktu ini. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali di kesempatan yang lain. Dan bagi Mitra JIC yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz Joko, bisa kirim di streaming Facebook ya, hal-hal yang akan bila perlu tadi yang tidak dipahami. Betul, ya. Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Dan ikhwatul iman rahimakumullah, kita sadar betul kalau kita ini memiliki kekurangan, apalagi terkait dengan sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang istri dan anak-anak, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Ibadah yang kita lakukan ini harus sepanjang hayat hidup kita, bahkan kita harus sama-sama sekeluarga itu masuk surga. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 23, Allah jelaskan di situ semuanya masuk surga. Dan maka bagaimana membentuk itu? Kita tadi memandangkan pembinaan rumah tangga, pengajian, dan seorang suami harus menjadi qudwah, jadi contoh. Seorang istri harus taat kepada suami, sehingga itu memberikan contoh kepada anak-anaknya di rumah kita. Ya, baik Mitra JIC, mungkin hanya ini yang bisa kita obrolkan di kesempatan sorban umat saat ini. Ya, ternyata saat kita bicara rumah tangga, keluarga, banyak sekali yang harus kita pahami, dan itu tentu bukan hanya paham, tapi bagaimana ini kita realisasikan dalam rumah tangga kita masing-masing. Karena pengaruhnya rumah tangga ini sangat pengaruh kepada lingkungan masyarakat,
dan negeri yang kita cintai ini. Insyaallah ini menjadi keberkahan buat kita semua. Sebelum kita akhiri, saya persilakan Ustadz, ada ingin kesimpulan untuk buat kita semua. Baik, kesimpulan ketika kita yakin sebagaimana kita besarkan nama Allah, kita sucikan nama Allah, kita puji Allah, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita memilih untuk hidup menuju kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Untuk memilih pilihan itu adalah merupakan pilihan yang benar yang akan membawa kita kepada kebahagiaan hakiki. Dengan proses di dalam keluarga, ya, sebagaimana manusia dengan membangun mahligai rumah tangga, maka mahligai rumah tangga ini ada yang perlu ditegakkan dengan kepemimpinan. Dengan tegaknya pemimpinan, seorang suami bisa memberikan pendidikan, menggiring keluarganya untuk mengaji, menggiring keluarganya untuk membaca Al-Quran di dalam rumah, dan membimbing keluarganya untuk sama-sama untuk berdakwah, ya, berjuang sebagaimana contoh-contoh orang yang soleh. Begitu. Alhamdulillah. Luar biasa, Mitra Jaisi. Mungkin kita semua Mitra Jaisi sudah bisa menerima dan bisa menyimpulkan agar rumah tangga kita semua harus rumah tangga yang selalu bahagia. Dengan kondisi yang ada harus kita syukuri. Ya. Sebab berapa banyak ternyata rumah tangga yang Allah takdirkan kondisinya luar biasa gitu. Ya, maka ini menjadi perhatian buat kita semua. Bagi Mitra Jaisi, bagi yang ingin konsultasi atau tanya tentang keluarga, bisa tanyakan ke Ustadz Joko, ya, dan atau bisa di-sharekan di media Facebook ini, dan insya Allah nanti kita bisa lihat di kesempatan yang lain. Ya, bisa offline ya Ustadz ya? Bisa offline, datang aja. Ya, datang ke, ngomong-ngomong punya toko ya Ustadz? Iya, insya Allah. Ya. Toko di Pasar Koja toko Baru. Di Pasar Koja di belakang kita ini. Tinggal bisa aja hubungin, mau ketemu Ustadz Joko, iya. Mau beli barang-barang bisa konsultasi. Baik Mitra Jaisi, ini saja yang bisa kita obrolkan pada kesempatan Sorban Umat ini, dan alhamdulillah, dan untuk itu mari kita cukupkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita niatkan dan kita amalkan selalu menjadi amal ibadah, menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat kita di akhirat nanti kita layak dan pantas sebagai umat Rasulullah yang untuk menjalankan selalu dalam kehidupan ini, maka Allah tempatkan balasannya adalah di surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup sama-sama dengan berdoa kepada Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada ikhwan semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.